Hello, good morning everyone. How are you this morning? I hope you fine and full of joy to start our lesson today. Well, before we study, I ask you to pray with Teacher Evelyn. Let's pray. Dear Lord, we thank you for everything that you have done in our life. And now we are going to start our lesson. Please guide us, bless us to understand our lesson today. Thank you, Lord. Amen. Anak-anak di rumah, kita hari ini sudah memasuki tematik kelas 3 SD, tema yang keempat, subtema 2, pembelajaran yang kelima, mengenai kalimat saran dan membuat soal cerita dengan selisih tertentu. Langsung saja kita memulai pembelajaran kita. Kamu persiapkan buku dan alat tulismu. Oke? Anak-anak, siswa adalah warga sekolah. Jadi kamu adalah warga sekolah. Nah, selain siswa, warga sekolah yang lainnya yaitu kepala sekolah, guru, petugas administrasi, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan juga petugas kantin. Itu semua adalah warga sekolah. Nah, anak-anak, setiap warga sekolah yang kita sebutkan tadi, ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, dan petugas kantin, kebersihan, keamanan, dan yang lainnya, memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah, hari ini kita fokus melihat hak dan kewajiban anak didik atau siswa di sekolah. Contoh kewajiban siswa adalah datang tepat waktu, menjaga ketertiban dan kebersihan sekolah, dan juga menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, itu adalah kewajibanmu. Bagaimana dengan hakmu? Nah, contoh hak siswa adalah mendapatkan ilmu pengetahuan dan suasana belajar yang tertib dan nyaman di sekolah. Itu adalah hakmu sebagai siswa. Nah, anak-anak di rumah, warga sekolah harus saling menghormati satu dengan yang lain. Misalnya, siswa wajib menghormati guru dan guru wajib membimbing siswa di sekolah. Nah, sekarang Teacher Evelyn mengajak kamu bagaimana cara menuliskan kalimat saran. Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Misalnya, kalau ada contoh keadaannya, teman-temanmu ada yang datang terlambat, bagaimana kalimat saranmu? Kamu boleh mengatakan, sebaiknya kamu datang tepat waktu. Nah, itu adalah contoh kalimat saran. Nah, ketika kamu menyampaikan kalimat saran, sampaikanlah dengan bahasa yang sopan. Nah, di sini Teacher Evelyn menuliskan satu keadaan, satu kondisi. Ini adalah sebagai kuismu ya. Coba perhatikan, keadaannya seperti ini. Mengikuti upacara bendera adalah kewajiban seorang siswa. Benar ya? Nah, Ade dan Niko mengobrol saat upacara sedang berlangsung. Apakah itu tindakan yang baik? Tentu saja tidak. Nah, bagaimana saranmu dengan keadaan ini? Kamu tuliskan saranmu sebagai jawabanmu di kolom komentar. Nanti Teacher Evelyn akan lihat ya. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang Teacher Evelyn mengajak kamu untuk berhitung, membuat soal cerita yang berkaitan dengan selisih dua bilangan. Nah, langsung saja kita ke soal ceritanya ya. Misalnya seperti ini. Sekolah basic menerima siswa baru tiap tahun. Nah, tahun ini selisih banyak siswa lama dengan siswa baru adalah 200 orang. Nah, bukan jumlah siswa
lama 200 orang ya, dan juga bukan jumlah siswa baru 200 orang, tetapi ini adalah selisihnya, selisih antara siswa lama dan siswa baru. Nah, pertanyaannya, berapa kira-kira siswa baru dan siswa lama di sekolah basic? Kita bisa membuat ini dalam beberapa kemungkinan ya. Yang penting kamu ingat poinnya, selisihnya adalah 200. Nah, kemungkinan siswa lama dan siswa baru berapa? Yuk kita kerjakan sama-sama. Nah, cara penyelesaiannya adalah seperti ini teman-teman. Mula-mula tentukan dulu perkiraan siswa lama. Banyak siswa lama tentu lebih banyak dari siswa baru ya. Karena siswa lama itu ada beberapa kelas ya kan, pasti mereka lebih banyak. Misalkan kita pilih seperti ini, siswa lama 245. Ini misalnya ya, 245 kita buat siswa lama. Nah, untuk mengetahui siswa baru tentu akan lebih mudah. Perkiraan banyak siswa baru dapat diperoleh dari banyak siswa lama. Tadi kita perkirakan siswa lama 245. Nah, perkiraan siswa barunya adalah 245 dikurang 200. Hasilnya adalah 45. Selisih 200 kan? Nah, 45 ini apa? 45 ini adalah perkiraan siswa baru. Jika siswa lamanya 245 dan untuk menghasilkan selisih 200, maka 245 dikurang 200 hasilnya 45. Inilah kemungkinan siswa baru. Dengan cara yang sama dapat diperoleh kemungkinan yang banyak siswa lama dan siswa baru. Nah, setelah mengetahui caranya, kita juga boleh melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Misalnya nih, banyak siswa lama, banyak siswa baru, dan selisihnya harus 200 ya. Karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa selisihnya adalah 200. Caranya bagaimana, teacher? Ini, siswa lama tadi 245, siswa baru 45. Selisihnya 200. Teacher, kenapa siswa baru 45 kita tuliskan? Supaya menghasilkan selisih 200. Iya kan? Nah, begini, kemungkinan yang kedua, 232 dikurang 32 sama dengan 200. Dapat selisihnya 200 ya. Sehingga banyak siswa baru adalah 32. Jika siswa lama 232, selisihnya sama 200. Kemungkinan yang ketiga adalah kita buatkan dulu siswa lamanya 251. Nah, banyak siswa baru tentu adalah kita ambil 51. Kenapa teacher harus 51? Supaya selisihnya 200. Sehingga 251 dikurang 51, selisihnya 200. Nah, masih banyak lagi loh teman-teman kemungkinan yang bisa kita peroleh. Misalnya, siswa lama kita buatkan 500. Berarti siswa barunya berapa? Agar menghasilkan 200. 500 dikurang berapa? Sehingga hasilnya 200. Tentu 500 dikurang 300 sama dengan 200. Nah, seperti itu cara untuk mencari selisihnya. Nah, untuk selanjutnya, Teacher Evelyn mengajak kamu untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 49 nomor 3. Ini soalnya, pilihlah suatu bilangan ratusan, lalu buatlah berbagai bentuk pengurangan dengan hasil bilangan tersebut. Tuliskan bentuk pengurangannya. Nah, maksudnya begini, misalnya, bilangan ratusan yang Teacher Evelyn pilih adalah 500. Tadi dikatakan pilihlah suatu bilangan ratusan. Kamu bebas ya memilih angka ratusan berapa, bilangan ratusan berapa. Teacher memilih 500. Nah, kita akan melakukan pengurangan yang hasilnya 500. Itu maksudnya anak-anak. Contohnya begini, 600 dikurang 100, 500 kan? Nah, kita membuat pengurangan sehingga menghasilkan 500. Yang kedua, 750 dikurang 250, 500. 800 dikurang 300, 500. 1000 dikurang 500, 500. Hasilnya 500. Nah, sebenarnya kemungkinan yang lain masih banyak ya teman-teman. Misalnya 650 dikurang
kurang 150, hasilnya 500. Nah, oke anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Sekarang kamu kerjakan, ayo berlatih. Halaman 49 cukup nomor 1, 2, dan 3 saja. Jawab dengan lengkap di buku tulis, kemudian kirimkan ke Teacher Evelyn. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye, and God bless you.